Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljan, kembali lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena setiap insan pasti menggunakan komunikasi dalam berinteraksi sosial. Maka dari itu komunikasi adalah aspek yang sangat penting sekali di dalam kehidupan. Masih dalam topik kali ini yaitu wannabe personality. Di sini telah hadir bersama kita ada Bapak Doni De Keyzer, Bapak Roni Francis, dan juga ada Kak Kirti Sarma selaku dosen dan juga penulis buku. Kak Kirti, Yes. Kak Kirti punya idola nggak sih? Wah, Role model? Ya, terima kasih. Sudah berasa ya. wah kalau Terima kasih kembali. Nggak dikasih kesempatan ngomong. Ternyata Kirti suka melati ya. Mawar melatih dan ada teman-temannya gitu ya. Iya. Wah, kalau bisa dibilang role model tuh banyak sekali, Mbak. Karena memang kalau role model seperti tadi yang sempat diceritakan Pak Doni, tidak bisa hanya satu gitu ya, kalau menurut saya juga dalam hal ini. Karena pastinya dalam suatu titik di mana kita merasa bahwa, wah, kita sepertinya pada titik ini ingin menjadi seperti ini nih. Tapi saya bisa tebak siapa role modelnya Kirti. Siapa nih kira-kira? Titik. Dari tadi dia ngomong titik. Sampai pada satu titik. Iya, sampai satu titik, pada titik tertentu. Nah, mungkin bisa di-spill kepada sahabat Eljon, kira-kira siapa sih orang yang diidolakan menurut Kirti? Atau saat siapa ini? aja. Iya, Kan banyak siapa kan? aja. Oh iya, betul. Iya, Boleh jadi, juga sih. Nah, kalau memang karena kan saya juga memang sangat mengidolakan dalam istilahnya itu ranah public speaking ya, dan juga lebih kayak life motivations. Pada awalnya itu adalah Miss Meridiana. Oke. Jadi itu yang pertama kali. Oke. Dan berikutnya Yang sebelah Anda ingin menangis loh. Belum disebut loh. Itu kan cewek. Oh iya. Wajar dong. Kalau yang laki-laki. oh, laki-laki Barack Obama. Ah iya, Nggak dapat Barack Obama itu golongan darahnya AB. Hmm. Ya, dari golongan darah AB itu orangnya ya A dan B. Banyak tokoh-tokoh dunia yang memang golongan darahnya AB gitu. Saya juga mengidolakan Barack Obama. Oke. Iya, salah Karena satu. mungkin golongan darahnya sama Pak? Enggak, atau beda. Beda ya? Ya, tapi karena dia kalau dalam bidang communication skills ya kan, dia menarik buat saya. Betul. Salah satu tokoh yang egaliter juga gitu kan, dan dia bisa menyisipkan jokes ya, smart jokes dalam pidatonya. Betul. Ya, kita ada kesamaan ya. Barack Obama, siapa lagi? Betul. Dan ada lagi sih Oprah Winfrey ya. Oprah. Oke, pasti luar ya. biasa. Kayaknya hampir banyak orang mengidolakan Oprah Winfrey Iya, kan. perjalanan hidupnya juga luar biasa ya. Yes, Ya. justru itu sih yang menarik saya ke Oprah Winfrey gitu, karena memang yang istilahnya gigi dalam apapun yang dia lakukan. Oh, Gigi bukannya istrinya Raffi? Iya. Gigi ini nih. Kalau di Indonesia gitu, Kirti, kadang-kadang sahabat Eljon bilang, aduh siapa itu ya kan? Jadi kalau di Indonesia siapa yang lebih dekat dengan orang-orang di Indonesia? Sampai sekarang Miss Meridiana. Dari Oke. awal saya mulai karir sampai sekarang tetap Miss Meridiana. Oke. Selain Mary sama Barack Obama, ada lagi nggak? Oprah Winfrey. Oprah, oke. Yes, Di luar dan- bidang mereka, ada tokoh yang lain? Kan ada suka juga kan, misalnya untuk marketing kan, Kirti juga suka kan. Mungkin pasti Atau ada menulis. orang yang menurut dari Kirti itu, ini orangnya expert. Nah siapa kira-kira? Kalau secara yang memang akademisi, saya tidak ada role model yang memang 100% gitu Oke, ya. Tapi secara saya akademisi lebih- nih ya. Betul. Tapi kalau seorang marketernya sendiri mungkin pasti ada. Kalau marketer, saya lebih senang dengan caranya Steve Jobs pada saat itu. Oke. Oh, Steve Yes. Jobs. Karena Tetap memang dengan cara- komunikasinya juga sih. Komunikasi pasti ada. Iya. Karena Steve Jobs itu bagusnya, dia sebenarnya bukan jualan, dia sebenarnya storytelling. Storytelling. Nah, Betul, storytellingnya itu yang membuat orang jadi wah, Iya, eager iya. pengen beli gitu kan, jadinya kan. Oke. Betul. Kalau dari Mawar sendiri, kebetulan saya menjadi host saat ini. Ambil aja semua. Bapak Roni. Kalau Mawar sukanya dengan siapa sih? Kita belum pernah tahu nih Mawar, nggak pernah Iya. cerita. Aku role modelnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Oke. Cuman kalau untuk buat di kehidupan, yang utamanya aku paling suka tuh Maudy Ayunda. Oh iya. Public speakingnya Saya bagus, tahu. dia Oke. pinter, aku selalu baca buku-buku rekomendasinya dia. Dan aku suka kalau untuk kesehatan aku namanya Chrissy Cella. Jadi Chrissy Di Cella. Indonesia tuh ya. Oh bukan, dia di luar sih kebetulan. Oh, Oke. Iya, dia konten-konten kesehatan, nge-gym gitu juga. Oke. Iya. Mungkin karena saya tidak relate dengan Kalau Pak Roni tadi katanya nggak punya role model ya? Nggak ada, dia Putus asa apa malu gimana deh. Pak? saya role model saya baru akan mencari Mawar. Ya, kamu harus mulai workout. Iya, Biar iya. ada frekuensi yang sama. Iya kan Tapi tergantung berarti kan. sebenarnya role Sebenarnya model itu ada. penting atau enggak? Jadi Penting sebenarnya atau ada. enggak Jadi kalau misalnya cerita kalau namanya public speaker, kita tahu lah ya public speaker yang kalau di dunia, apalagi dunia training,
yang setahu saya kan ada Anthony Robbins, ya kan. Tetapi ya beberapa lah kita tidak bisa mengcopy. Nah, misalkan contoh, Anthony Robbins itu mengeluarkan satu produk untuk training tentang keluarga. Tetapi kita tahu sendiri dalam ceritanya, keluarganya juga ada mengalami sesuatu. Jadi kalau misalnya saya copy plek misalnya seperti itu, maka bisa jadi ada masalah kan. Pasti. Maka yang saya copy adalah apa yang bagusnya dari dia, yang bisa kita tiru. Public speakingnya, trainingnya. Tidak secara menokohkan orangnya bagaimana, tetapi apa yang saya ambil dari ini, apa yang saya ambil dari orang ini. Ya kan dia juga manusia, sama seperti kita. Cuma memang diharapkan dalam ilmu yang kita pelajari komunikasi kan orang itu harus walk the talk ya. Apa yang dia ucapkan itu dia jalankan sebenarnya. Nah, gitu kan? ini dia yang jadi menurut saya jadi masalah nih ya. Karena orang itu banyak sekarang yang bilang sekarang ini kan banyak kata-kata motivasi itu berselebaran di sosial media, betul nggak? Pertanyaannya, apakah orang yang mengatakan kata motivasi itu menjalankan? Belum tentu. Ini sebagai koreksi sendiri ya. Karena kenapa? Misalkan contoh ya, kita sebagai trainer ya, saya Bro Doni sebagai trainer, itu dengan mudah pasti bisa keluar kata-kata motivasi. Tetapi ketika kita kita tidak mungkin selamanya kita mengalami hal yang positif dalam hidup, ya kan? Ketika kita dalam keadaan down, apakah kita menjalankan itu juga? Belum tentu kan? Tapi apakah itu penting? Penting untuk apa? As long kita bisa memotivasi seseorang, tapi kita sendiri tidak termotivasi. Nah, balik lagi tergantung dari namanya tujuan, ya kan? Kalau cuma sekedar asalkan orang suka dengan kita, ya sah-sah aja. Menurut saya sih boleh-boleh aja. Itu kan juga bisa jadi bisnis, ya kan? Karena waktu itu sempat pernah ada nih Bro Doni ya. Sempat. Sempat ya. Sempat pernah ada. Jadi ada orang yang nunggu-nunggu, ya kan? Nunggu-nunggu. Oh, hari ini belum dapat nih kata-kata motivasinya, ya kan? Jadi kan motivasi harian ya? Iya, motivasi harian. Padahal waktu itu gue lagi capek banget, gitu kan? Mungkin lagi bad day, gitu kan? Nggak mungkin juga pas lagi. Walaupun bisa aja sih kita posting, kita macam-macam. Ya, cuma ya capek lah ya, misalnya seperti itu. Jadi lebih baik menjadi natural apa adanya. Tadi Kitty mau ngomong apa? Menjalani apa tadi? Nah, yang tadi diceritakan Pak Doni, sebenarnya saya menjalani itu. Apa itu? Jadi kalau saya, karena kan memang kebetulan buku-buku saya itu lebih kayak yang lebih vulnerable gitu ya, yang lebih kayak motivation, yang lebih kayak istilahnya itu melihat diri kita gitu. Nah, saya sendiri sejujurnya, meskipun ini ada pro kontra sih ya, kalau saya lihat, saya sendiri itu sering terbuka kalau memang saya lagi sedih. Gitu. Jadi memang sih bukan yang kayak aduh sedih banget gitu, enggak sih, bukan seperti itu. Jadi gimana? Cakar-cakar kaca. Serem banget ya. Semakin makan meja. Semakin sering Kitty sedih semakin banyak bukunya. Malah jadi ya. Jangan-jangan netizennya dari Kitty itu menunggu kapan lagi dia sedih. Sampai itu. Iya. Terus gimana? Nah, kalau saya itu melalui puisi sebenarnya. Jadi kalau memang di Instagram atau mungkin di Facebook gitu ya, saya menggunakan pada saat itu adalah kayak oke, kenapa enggak saya juga kayak untuk melepaskan diri, saya juga mengeluarkan emosi. Rilisnya dalam bentuk berkarya. Keren ya, keren. Betul, karena saya merasa dengan ini, dan itu saya juga mendapatkan feedback dari teman-teman, kayak oke, saya juga ternyata bisa merasa sedih loh, dan it's okay to be sad, it's okay not to be okay gitu. Dan itu sebenarnya yang menjadi suatu hal yang saya pelajari dalam hidup, ini dari Michelle Obama sebenarnya, yang dimana like it's okay not to be okay gitu loh. Kenapa kita harus membiasakan kayak kalau mau posting harus yang bagus-bagus aja, harus yang positif aja gitu. Betul. It's like, I mean, we can be humans gitu loh. Tidak masalah menjadi seorang manusia yang secara manusia gitu. Yang menurut saya itu lebih genuine sih. Iya. Karena namanya manusia belum jadi dewa ya. Nggak mungkin dia selalu sempurna. Dewa aja bisa marah ya. Betul. Apalagi kita gitu kan Pak. Apalagi kita ya. Jadi kalau misalnya secara dari sosial media, kadang-kadang kan selalu berpikir seperti ini Bro Doni. Jadi kadang-kadang nih kayak misalnya Mawar gitu kan ya, ada beberapa orang pikir, wah kenapa dia menjadi capek dalam hidupnya? Karena dia selalu ingin menampilkan sesuatu yang bagus-bagus mulu. Iya kan? Walaupun makanya tadi ya, kalau misalnya itu punya second account, untuk menampilkan yang biasanya di second account. Bahkan bukan cuma second account, banyak ya, account dan macam-macam. Iya, jadi kadang-kadang gini loh, tujuan Anda bersosial media itu untuk apa sih? Ya kan, kalau misalnya pertama kali ditujukan adanya Instagram pertama kali kan bukan untuk orang itu supaya terkenal kan, enggak. Ya kan? Supaya orang buat ngapain sih? Pas waktu lagi pertama kali Instagram,
biar orang bisa berekspresi, mengekspresikan sehari-harinya dia seperti apa kan? Lewat gambar loh. Lewat dari gambar. Orang sekarang malah nulis tesis di situ. Iya kan? Kadang-kadang caption panjang dan bersambung di komen. Betul. Doa pun melalui dari sosial media. Saya juga bingung. Ya kan? Ya walaupun mau minta dukungan itu juga boleh. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang tujuan awal dari platformnya sendiri aja sebenarnya bukan seperti itu. Sekarang dengan seiring dengan waktu itu bisa menjadi berubah. Makanya saya setuju sama Kirti, be natural aja. Artinya kalau kita mengidolakan seseorang, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ya jangan jadi orang itu. Seberapa jauh kita mengidolakan seseorang, kalau kita berusaha untuk menjadi orang itu, malah kepalsuan yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Nah, kalau sudah palsu, lama-lama dia halu. Dia bingung sendiri apakah ini dirinya yang asli atau sebenarnya dia menjalani kehidupan dengan harapan sama seperti idolanya. Banyak seperti itu dalam dunia panggung bicara, ya hiburan, ya kan. Bahkan banyak orang yang meniru-niru penampilan idolanya hanya untuk mendapatkan sorotan atau mendapatkan panggung. Ya kan? Tapi dalam kehidupan nyatanya dia tidak happy. Ya ngapain sih memalsukan di sini akhirnya unhappy gitu kan? Nah kalau saya yang terakhir tadi Kitty bilang itu saya setuju, ya kan? Nah cuma tidak setiap orang punya kemampuan untuk pilih-pilih kan. Ada orang yang mungkin dia tidak merasa bahwa dia sudah terinfiltrasi atau sudah dengan kehidupan idolanya gitu kan. Dari bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu kan, dia sudah dikelilingi dengan aura idolanya sampai dia udah nggak bisa jadi diri sendiri. Bisa disembuhkan nggak gitu? Bisa. Bisa. Kalau tanya sama saya semua bisa. Yang penting asal ada uangnya. Saya kira asal makan. Oh iya, bukan. Oke, nah itu dia sahabat Eljon, bahwa kalau kita mengidolakan seseorang, tadi kembali lagi bahwa kita tidak boleh terlalu obsesi karena akhirnya kita sendiri yang nggak bahagia. Dan juga for your information aja, salah satu idola saya nambah lagi nih, yaitu ada Ibu Kirti yang ternyata di saat kita sedih kita bisa berkarya daripada buat story-story alay tidak jelas ya kan, marah sana sini mending. Tapi kalau kita kamu sedih, karyamu menambah sehat tubuhmu. Karena postingannya workout semua. Kalau gue sini makan. Wah bahaya. Oke, nah itu dia sahabat Eljon. Jadi kalau sahabat Eljon tertarik untuk kita berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini, mengenai idola, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di segmen selanjutnya hanya di L-Talk Empower Life Through Communication. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!